Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita yang kali ini kita majukan di hari Minggu. Kebetulan saya libur ya, jadi kita bisa live insyaallah. Materinya masih melanjutkan yang kemarin ya. Yang kemarin makalah yang ke-7 dari bab ke-7. Sebelumnya kita sapa dulu ya. Alhamdulillah sudah hadir nih Pak Supri. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana Pak Supri, sehat? Kita lama nih. Nggak live-live saya ya. Alhamdulillah hari ini bisa. Kemudian tadi saya lihat Pak Tabroni juga sudah hadir. Kemudian Kang So. Mbak Yustina juga sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Saya baru bisa gabung lagi nih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap bisa bergabung ya Mbak ya. Kemudian Mbak Ella Badri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Oke, Pak Supri alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah Pak Supri tetap semangat ya. Alhamdulillah Pak Supri sudah ikut berpartisipasi dalam masjid. Alhamdulillah, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah ya Pak Supri ya. Kemudian Tanasur, oke, Mahsinul juga sudah hadir. Siti Maisaroh, Safira, oke, sudah gabung juga. Kita lanjut dulu ya sambil nunggu teman-teman kita yang gabung. Kita mulai saja. Dan sampai mana ini yang kemarin? Saya ingat-ingat dulu nih. Ini tulisannya kayak kurang jelas. Mana nih kemarin nih? Kemarin, nah kalau nggak salah sampai ini sampai sini kayaknya. Nah, sampai sini ya. Oke, sekarang yang kedua. Kita awali dengan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kajian ini kita lanjut dengan Fathur Rabbani ya nanti ya. Kita cicil satu-satu. Ya, jadi keduanya insya Allah bisa lanjut. Kita awali dengan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mazala yusini bin nisa'i hatta zonantu annahu sayuharrimu. Jadi harroma yuharrimu ya, ini ditambah dengan sa. Jadi dibaca sayuharrimu. Kemudian depannya dibaca maf'ul ya, yaitu tolaqohunna. Nah, sampai sini ya. Sampai sini dulu. Pendek memang, tapi insya Allah pembahasannya agak melejit panjang ya, insya Allah. Oke, kita coba ulang. Wa mazala ini
wa-nya adalah huruf athof. Pak Tabroni, langit mulai terang, sebentar lagi mentari akan tersenyum. Assalamualaikum Pak Ustadz dan semuanya. Oke, waalaikumsalam Pak Tabroni. Oke. Wa mazala. Nah, ini mazala ini asalnya nafi zala fi'il madi, tapi nakis ya. Dia akhwatnya kana. Jadi isim zalanya adalah huwa. Ya. Maknya tidak, zala itu lenyap. Jadi arti aslinya tidak lenyap. Nah, tidak lenyap yang dimaksud adalah senantiasa. Oke, Mas Joko, terima kasih. Jadi mazala, dia senantiasa. Nah, dianya adalah malaikat Jibril ya. Jadi malaikat Jibril itu datang kepada Rasulullah. Yusini. Yusi fi'il mudhari, fa'ilnya huwa, nunya wikoyah, nunya huruf wikoyah, ianya domir mutasil sebagai maf'ul bih ya. Oke, Bandit 2303. Oke. Terima kasih ya, mudah-mudahan barokah. Mas Joko juga terima kasih ya. Alhamdulillah. Oke, jadi yusini, yusi fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa, nunya huruf wikoyah, ianya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Jadi yusini adalah khobar dari zala. Begitu ya. Oke, Mas Rudi terima kasih. Bin nisa'i, binya huruf cer, an nisa'i majrur yang dijerkan dengan kasroh. Jadi senantiasa malaikat Jibril yusini. Dia berwasiat kepadaku. Nah begitu. Bin nisa'i, binya huruf cer, an nisa'i majrur yang dijerkan dengan kasroh. Jadi dia berwasiat kepadaku bin nisa'i tentang wanita-wanita. Gitu ya. Hatta. Nah ini hatanya adalah huruf lil ghoyah. Ya, jadi hatta itu aslinya huruf cer. Tapi kalau bertemu dengan fi'il, maka hatta ini adalah huruf lil ghoyah. Jadi dia menyimpan an masdariyah. Jadi kalimat sesudahnya ditakwil isim. Ya, karena hatta itu aslinya huruf cer. Jadi zonantu fi'il madi dengan fa'ilnya anak. Nah ini fi mahali jarin. Ya. Fi mahalin jarin. Oke, ini Pak Haji Mamat ini nelfon. Bentar. Oh, ini ada yang nelfon ya. Oke. Ya, sepertinya tidak tahu nih Pak Haji kita lagi live ini. Mau dikasih tahu. Oke. Saya tungguin dulu ya. Beliau mudah-mudahan ada yang mengingatkan ya. Bentar. Oke. Saya lanjut ya. Tolong ingatkan Pak Haji Mamat. Pak Haji Mamat tadi nelfon. Waduh, masih nelfon lagi nih. Coba saya balas dulu. Oke, lanjut ya. Pantesan ya tadi belum kelihatan ya, jadi saya belum menyapa. Oke. Teh Mimin juga sudah hadir, alhamdulillah. Mas Joko sedang buat live Pak Haji ya. Oke, Pak Nur, kitab nopo niki? Kitabnya Nasoihul Ibad, Pak Nur. Belum Teh Mimin, baru ya. Kita tadi mulai jam 6 lewat dikit ya. Alhamdulillah Pak Haji Mamat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Haji. Ayo, sehat selalu Pak Haji ya. Alhamdulillah. Oke, kita
mulai lagi ya. Baru ini Pak Haji baru mulai. Oke, Teh Mimin terima kasih banyak ya. Nanti siapkan di Fathur Rabbani-nya, insya Allah di halaman 36 ya. Di halaman 36 nanti kita bahas Fathur Rabbani ya. Oke, ada Bu Wiwin juga sudah hadir tadi ya. Mudah-mudahan istiqomah Bu. Oke, kita lanjut. Alhamdulillah ada live. Iya Bu, Masya Allah ini baru sempet ini ya. Kemarin-kemarin masih lumayan. Nah, sekarang udah mulai libur. Oke. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi saya ulang. Wa mazala, dan senantiasa malaikat Jibril yusini. Dia memberikan nasihat nih kepadaku. Oke, Bu Mimi terima kasih, semoga barokah. Oh iya, saya yang ngabarin mau live takut gak jadi. Iya Pak Haji. Ya, oke. Jadi yusini, dia berwasiat kepadaku. Oke Bu Ai terima kasih. Bin nisa'i, tentang wanita-wanita. Ingat ya, jadi an-nisa ini bentuk jamak dari imro'atun. Jadi kalau satu wanita itu imro'atun. Tapi kalau an-nisa itu wanita-wanita. Oke. Pak Dedi Rustandi, Assalamualaikum Yai, hatur nuwun, udah live lagi. Iya Pak Dedi. Lama ya, lama nih nggak live ya. Oke. Biasalah Pak Dedi ya. Oke, banyak kegiatan pada subuhnya. Oke, kita lanjut. Jadi bin nisa'i ya. Malaikat Jibril senantiasa dia berwasiat kepadaku bin nisa'i, tentang wanita-wanita atau dengan wanita-wanita boleh ya. Artinya berwasiat tentang wanita-wanita gitu. Hatta zonantu. Ini hatanya adalah huruf lil ghoyah. Zonantu ini fi'il madi. Ya. Fi'il madi, fa'ilnya ana. Jadi sehingga aku mengira. Gitu. Kalau mengira berarti butuh objek. Ya, maka kalimat depannya adalah fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Nah gitu. Jadi kalimat depannya dijadikan maf'ul dari zonantu. Nah ini diawali dengan anak. Ya, Masya Allah Pak Dendi. Udah rindu sekali, lama nunggu. Masya Allah. Oke, Muhammad Amin Al-Bantani. Assalamualaikum. Salam takzim ya dari Al-Fakir Muhammad Amin. Masya Allah. Sama-sama ya. Mudah-mudahan istiqomah nih Pak Amin. Oke. Bang Abdul, ikutan belajar ngaji kitab kuning. Monggo. Oke. Iya Pak Muhammad Amin takzim. Oke. Kita lanjut. Jadi anna adalah akhwatnya inna, hu-nya domir mutasil sebagai isim anna. Bahwasanya dia yang dimaksud adalah malaikat Jibril ya, memberikan nasihat kepada Nabi tentang wanita-wanita itu. Maka annahu, bahwasanya, nah ini lanjutannya adalah, jadi bahwasanya dia, nah ini sa-nya adalah huruf taswif. Ya. Huruf taswif itu pasti masuknya ke fi'il mudhari. Ya, huruf taswif itu ada sa, ada saufa ya, ada dua. Kalau sa itu maknanya terjadi di dunia. Ya, kalau saufa itu terjadi di akhirat ya. Paling dekatnya barzah. Makanya kalla saufa ta'lamun gitu. Kalla saufa ta'lamun. Nah, kelak kalian akan mengetahui. Nah, itu ya. Itu adalah huruf taswif itu.
Jadi huruf taswif itu masuk ke fi'il mudhari sebagai tanda bahwa terjadinya itu kapan. Gitu. Kan kalau fi'il mudhari itu belum terjadi atau sedang berlangsung. Ya. Kalau ditandai dengan huruf taswif, kalau sa ini terjadi di dunia. Tapi kalau saufa itu terjadinya di akhirat. Ya. Paling cepat itu dikubur. Nah, di alam kubur ya. Makanya di dalam Al-Quran disebut kalla saufa ta'lamun. Gitu. Ya, jadi kelak kalian akan mengetahui. Nah, itu dipasang saufa ta'lamun. Tapi kalau dipasang sa, tidak pakai saufa, itu banyak orang yang sadar gitu ya. Bahwa dunia itu bukanlah tempat akhir. Gitu. Karena saufanya diletakkan di fi'il mudhari bukan sa taswifnya, sehingga dia sadarnya ketika dia di alam kubur. Nah gitu. Ya, makanya kita harus paham itu. Ketika Quran menyebut taswif dengan menggunakan sa'o ini terjadi di dunia. Tapi kalau saufa'o ini terjadi di akhirat. Begitu ya. Atau minimalnya adalah dikubur. Atau di dalam awal kematian seseorang. Ya, makanya Fathur Rabbani yang kemarin itu ada tersadarkan. Ya, jadi ketika kematian datang, maka tersadarkan. Gitu. Ingat nggak materi yang kemarin itu? Tuh. Jadi sadarnya itu mereka setelah kematian. Gitu. Makanya Quran nyebutnya kala saufata lamun. Begitu kan ya? Masih ingat nggak ya kemarin itu? Mana ya? Fathur Rabbani ya kemarin itu. Di Fathur Rabbani. Wah ini lupa halamannya kemarin ya. Nah itu. Jadi termasuk ini ya. Nah, ini huruf taswif namanya. Taswifnya itu pakai sa. Jadi ini untuk di dunia berarti ya. Nah, ini majid satu dibaca. Harroma yuharrimu. Jadi sayuharrimu. Nah, jadi yuharrimu adalah fi'il mudhari. Fa'ilnya adalah huwa. Maka depannya dibaca maf'ul bi wa huwa mudhof. Ya, hunanya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi sayuharrimu tolako. Ya, tolako hunna. Begitu ya jadinya ya. Jadi seakan-akan Nabi mengira ya, hatta zonantu gitu. Sehingga aku mengira annahu bahwasanya dia sayuharrimu, dia mengharamkan tolakohunna terhadap mentalak mereka. Ya, begitu ya. Jadi saking wanti-wantinya malaikat Jibril terhadap wanita-wanita gitu. Sehingga aku mengira, begitu kan kata Nabi. Sehingga aku mengira annahu bahwasanya malaikat Jibril itu sayuharrimu, dia mengharamkan tolakohunna terhadap mentalak mereka. Nah itu. Ya, makanya ketika di dalam rumah tangga itu terjadi ketidakcocokan, begitu kan ya? Ya, artinya jangan gampang untuk menceraikan. Gitu. Jadi itulah amanah yang Allah beri. Gitu. Ketika ada ketidakcocokan, bertahanlah gitu. Bertahanlah. Ya, karena perceraian itu mampu menggoncangkan arasy. Nah, begitu kan ya? Ya, halal tapi menggoncangkan arasy gitu. Jadi harus inilah
pemberian Allah. Begitu kan ya, ketika terjadi ketidakcocokan itu, bertahan dulu, gitu kan? Nah, sambil meminta kepada Allah. Arti meminta di sini memberikan petunjuk, memohon petunjuk, ya. Langkah apa, begitu kan? Nanti ada kecenderungan, nanti Allah bimbing. Jadi bukan nafsunya yang menentukan, tetapi bimbingan Allah yang menentukannya. Nah, begitu ya. Oke, Putra Kho, alhamdulillah hadir Ustaz. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan istiqomah. Alil, Alil juga bergabung ya. Nah, gitu. Nah, itulah. Jadi mazala. Ya. Ma itu arti aslinya tidak, zala itu lenyap. Ia tidak lenyap. Maksudnya itu senantiasa. Nah, jadi malaikat Jibril itu senantiasa, gitu kan? Yusini, dia memberikan nasihat, berwasiat boleh. Nih kepadaku bin nisa'i, tentang wanita-wanita. Ya gitu. Jadi kalau kita ngobrol biasanya Muhammad, aku titip tentang wanita-wanita, begitu kan ya kalau bahasa kitanya kan. Artinya begitu pentingnya untuk menjaga. Nah itu. Hatta zonantu, sehingga aku mengira, kata Nabi, annahu, bahwasanya dia malaikat Jibril itu sayuharrimu, dia mengharamkan tolakohuna, terhadap perceraian mereka, atau terhadap menceraikan mereka. Nah, begitu. Tidak berhenti wasiat. Boleh Bu Iwin begitu ya. Tidak berhenti wasiat. Itu yang menyebabkan muncul zonantu. Nah, begitu ya. Muncul zonantu. Oke. Ya, kita cicil ya. Jadi, baru nyampe sini tentang wasiat malaikat Jibril kepada baginda Rasul tentang wanita-wanita. Tuh, makanya Islam itu mengangkat derajat wanita. Ya, dulu sebelum Islam datang, zaman jahiliyah, wanita itu tidak dihargai ya. Sampai ada yang dikubur hidup-hidup, gitu kan. Oke, putraku, terima kasih. Bu Mimi juga terima kasih. Semoga berkah ya. Put. Oke, but ya. Oke, Bu Mimi terima kasih. Oke. Itu ya. Jadi, mudah-mudahan kita bisa memahami. Oke. Sekarang kita coba bahas tentang Fathur Rabbani ya. Nah, ini agak ke dalam dulu ya. Oke. Nah, ini Fathur Rabbaninya, boleh yang sudah punya kitabnya ada di halaman, nah ini 36 ya, halaman 36. Oke, di halaman 36. Nah, kita lihat di majelis yang kelima ya. Ini majelis yang kelima. Oke, saya jepit dulu biar anteng. Ya. Nah, kitabnya biar anteng, dijepit dulu. Nah, gitu ya. Bentar. Dijepit dulu. Oke. Kita langsung dimulai dari sini ya. Sambil kita belajar baca, sambil belajar menerjemahkan dan memahami isinya. Nah, begitu ya. Oke. Oke, Pak Haji Muhammad sudah ketemu. Siap, udah ketemu. Oke ya. Jadi cari di sini ada majelis yang kelima. Kita turun, langsung dari sini aja. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ghulamu. Nah, ini. Wahai anak muda. Nah, gitu ya. Iyanya huruf nida, ghulamu munada. Jadi munada itu hukum aslinya nasab ya. Nah, ketika idofah, maka mudofnya dibaca nasab. Seperti ya muqallibal qulubi. Nah, itu ya-nya huruf nida, muqalliba, munada. Ya, yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudof. Al-qulubi mudof ilaih. Ya, gitu. Makanya ya muqallibal qulubi. Nah, itu berarti munadanya yang dipanggil ya, itu dua kata.
yaitu mudhof dan mudhof ilaih. Nah, kalau ini satu kata, hulamu. Nah, jadi kalau satu kata itu dibaca rofa ya. Ya Allahu, ya Rasulallahi. Nah, itu apa sih itu? Jangan ya Rasulullahi, salah. Yang benar adalah ya Rasulah, ya Rasulallahi. Jadi Rasulahnya munada yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Allahi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Nah, kalau ini satu kata. Jadi kalau satu kata itu dibaca hulamu. Ya Allahu, ya hulamu, ya Ahmadu. Nah, begitu kan? Oke. Berarti butuh jawab nida. Nah, jawab nida itu kalimat. Nah, maka ini depannya akan menjadi jawab nida. Ya, jawab panggilan. Aina. Nah, ini aina ini adalah isim istifham. Ya. Aina. Nah, itu. Kalau aina itu biasanya menanyakan apa ini? Tempat ya. Aina. Oke. Aina ubudiyatul haqqi azza wa jalla. Nah, begitu ya. Jadi aina ubudiyatul haqqi azza wa jalla. Nah, ini ainanya isim istifhamnya sebagai khobar muqaddam ya. Nah, maka ubudiyatunya mubtada muakhir yang dirofakan dengan dhamma wa huwa mudhof, al haqqi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasro. Azza fi'il madi dengan fa'ilnya huwa, wawunya atop, jalla fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai maktuf dari maktuf alaihnya azza. Jadi azza wa jalla adalah kalimat i'tiradiyah. Begitu ya. Oke, Mbak Erlina Siti, assalamualaikum Mbak Ustadz. Waalaikumsalam. Kang Adim ini. Oh, Mas Adim ya. Ingat saya tidak tadi. Ingat yang kemarin mau ngasih paus tapi saldonya tinggal 80 kan. ya, ya Kang Adim ya. Kang Adim kan kemarin bilangnya aku masih mau ngasih paus tapi kok saldonya 80 gitu. Masih ingat ya Kang Adim. Ayo, semangat terus Kang. Lanjut ya. Oke. Jadi di manakah? Ingat, ubudiyatu. Ubudiyah itu apa? Artinya, kalau kita masih ragu ya, masih sering tertukar antara ubudiyah dengan rububiyah. Nah, ini biasanya tertukar ya. Kayak Bu Mimi, terima kasih. Jadi ada ubudiyah, ada juga rububiyah. Kita ambil dari kata dasarnya. Kalau ubudiyah itu berarti ain ba'dal ya, berarti abdun. Abdun itu hamba. Ya, hamba. Berarti kalau ubudiyah itu artinya penghambaan. Gitu. Beda sama rububiyah. Nah, kalau rububiyah itu asal katanya dari rob. Ya, berarti ketuhanan. Gitu ya. Ingat ya, jadi jangan ketukar-tukar. Jadi kalau di sini ada lafaz ubudiyatul haqqi azza wa jalla. Berarti di mana penghambaan Allah azza wa jalla. Nah, begitu ya. Jadi maksudnya penghambaanmu pada Allah azza wa jalla. Maksudnya begitu. Karena di sini ada munada ya. Jadi hei pemuda gitu kan, di manakah penghambaanmu kepada Allah azza wa jalla. Nah, begitu jadinya ya. Gitu. Jadi maknanya seperti itu. Jadi ditanyakan penghambaan. Ingat ya, kata-kata hamba itu maknanya tidak mempunyai kehendak dan tidak mempunyai pilihan. Ya. Mihau ya, oke, mihau, terima kasih ya, semoga barokah ya. Oke, ingat ya, jadi kalau disebut penghambaan maka kita itu harus mengingat dua hal, adalah tidak mempunyai kehendak dan tidak mempunyai pilihan ya. Mas Yanto, terima kasih, itulah hamba. Jadi kalau ditanyakan di manakah penghambaanmu kepada Allah azza wa jalla. Nah gitu, berarti kita dipertanyakan tentang kita memaksa enggak
Gitu. Karena hamba itu tidak mempunyai kehendak dan tidak mempunyai pilihan. Hidupnya itu ya dengan kehendak Allah dan dengan pilihan Allah. Jadi kalau ada pertanyaan aina ubudiyatul haqqi azza wa jalla, berarti kita dipertanyakan kehambaannya kepada Allah. Mungkin kita sering mengatur, begitu kan? Mungkin kita tidak ridho dengan apapun pilihan Allah, apapun kehendak Allah, sehingga ditanya. Nah, gitu kan? Nah, itu. Nyambung kan ya? Oke, Mas Yanto, terima kasih. Oh iya, Mas. Hari Minggu. Ah, iya. Iya, gitu. Jadi kebetulan sudah libur hari Minggunya, Mas. Jadi saya manfaatin untuk live. Ya, gitu. Oke. Tolong agak bernada serius jika menerangkan hal-hal yang bernilai ketauhidan yang sakral di dalam Islam. Oh, kira-kira saya serius nggak tadi ya? Kira-kira serius nggak tadi? Monggo, minta komentarnya ya. Mudah-mudahan dinilai serius, gitu. Ya, tidak main-main kan? Oke, itu ya. Jadi ketika hamba disebut, maka yang harus diingat oleh kita adalah hamba itu tidak mempunyai pilihan dan tidak mempunyai kehendak. Apapun yang terjadi pada diri kita, kehendak Allah. Apapun yang terjadi pada diri kita adalah pilihan Allah. Nah, oke Bu Win, serius kan? Serius kok? Iya, saya nggak ngerti tuh. Siapa yang bilang nggak serius ya? Ya, gitu. Serius Ustadz, alhamdulillah tuh kan Pak Jajat. Oke, terima kasih Pak Jajat. Aku tuh Bu Mimi, serius Pak Ustadz tuh kan Bu Mamat, Pak Haji Mamat tuh serius banget tuh. Lanjut Ustadz, siap. Gitu ya. Oke. Lalu muncul di sini satu kata. Nah, ini kira-kira bacanya apa ini? Apa ini kira-kira bacanya? Yo. Fi'il apa isim ini? Ayo, apa kira-kira ini? Ini ternyata fi'il amar ya. Fi'il amar. Jadi dibaca hati. Ya, di buku saya ada wala iwali. Itu majid satu ya. Majid satu. Wala iwali. Maka ketemu fi'il amarnya itu wali. Nah itu. Jadi hati. Ya. Jadi bukan hatta. Bukan hatta ya. Kalau hatta nantinya fi'il madi. Ya. Nah, dan ini kalau di kamus itu hatta. Begitu ya. Ya. Jadi ada alif bengkok ya. Nah, maka sama kayak wali, walia gitu. Nanti ketemu fil amarnya adalah wali. Tapi majid satu ya. Majid satu. Jadi majid satu bab yang kedua. Ya, jadi ada alif. Nah, ini alif ini adalah mazidnya. Ya. Kalau di kamus Al-Munawir itu sama ada hatta, ini fi'il madi juga. Ya. Tapi tidak nyambung ya ketika pakainya dia ya. Nah, sebab ini engkau engkau hadirkan maknanya ya. Jadi hati ya, hati, maka depannya dibaca maf'ul bih. Hakikota. Nah, hakikota wa huwa mudhof. Al-ubudiyati mudhof ilaih yang dijirkan dengan kasroh. Jadi hati hakikotal ubudiyati. Oh, gitu. Jadi hadirkan hakikat pengabdian pada dirimu atau hakikat pengabdian dirimu. Atau boleh juga langsung di sini hati engkau hadirkan hakikat ubudiyah, hakikat penghambaan. Nah, itu. Berarti ini serius ya. Gitu. Jadi pertama di sini dipertanyakan ya. Berarti kita ada kelalaian ya. Ada kelalaian. Kita mengaku hamba Allah tapi mengatur Allah. Nah, begitu kan? Kita hamba Allah tetapi tidak cocok dengan pilihan Allah. Nah, itu. Maka dipertanyakan di sini, di mana
kehambaanmu terhadap Allah Azza wa Jalla. Nah begitu. Makanya di sini diperintah engkau hadirkan hakikat penghambaanmu. Engkau hadirkan hakikat penghambaan. Nah begitu ya. Oke, terus dulu ya biar paham nanti maksudnya. Kemudian di sini wawunya atop, ya. Apa ini? Majid satu itu gimana maksudnya Ustadz? Oh iya, Anda di buku saya ya, di buku Sorof, itu di halaman 3, itu Majid satu ya. Majid satu itu huruf asli, fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il ditambah satu huruf. Itu namanya Majid satu. Majid itu artinya tambahan. Jadi kalau Majid satu berarti tambahan satu huruf. Jadi di dalam tata bahasa Al-Quran itu aslinya itu huruf itu cuma ada 3. Abjadnya tuh 3. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Begitu ceritanya ya. Jadi kalau bilang Majid satu itu berarti huruf asli 3 ditambah satu huruf. Itu namanya Majid satu ya. Kayak astagfiru, apa namanya, istaf'ala, istagfaro, maksud saya itu istagfaro, itu ada 6 itu hurufnya. Itu aslinya 3, aslinya tuh ghafaro. Oke, warna-warni Pak Zarkasi, terima kasih, semoga barokah. Oh iya, kemarin ya, terima kasih sekali nih Pak Zarkasi dan kawan-kawan, hadiahnya ya, semoga barokah. Semoga barokah, Allah limpahkan rezeki yang halalan, thayyiban dan barokah. Amin ya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Jadi ini dibaca wawu atop ya. Dan ini adalah fi'il amar, khudz. Gitu. Dibacanya khudz. Oke, terima kasih. Amin, Ustadz. Oke. Oke, ruang doa. Lanjut Ustadz, siap. Ya. Jadi khudz ini fi'il amar dengan fa'ilnya anta. Mbak Yus, terima kasih Mbak Yus. Cuman di sini ada al, maka dibaca untuk memudahkan kiroat, jadi di kasroh. Jadi khudzil kifayata. Nah, kenapa dibaca kifayata? Maf'ul bi. Oke, gamal ya, khuzi. Betul ya, khuzi. Oke. Jadi dibaca khudzil kifayata. Jadi khudz adalah fi'il amar dengan fa'ilnya anta, dibaca kasroh untuk memudahkan kiroat. Al-kifayata maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Jadi engkau ambillah, ini mana aslinya dulu ya. Khudz itu ambil ya. Jadi engkau ambillah, itu mana aslinya begitu. Al-kifayata itu artinya cukup. Jadi yang dimaksud bukan engkau ambillah cukup, jadi merasa cukuplah. Nah gitu ya. Jadinya enak. Jadi wa khudzil kifayata, merasa cukuplah. Ini engkau merasa cukuplah. Fi huruf jar, maka depannya dibaca majrur, maka dibaca jami'i ya. Kalau ada kemungkinan menjadi mudhof, kita baca tidak pakai tanwin, jami'i. Kita lihat dulu depannya, bisa nggak jadi mudhof ilaih? Nah ternyata bisa ya. Ini 2 kata ya. Ini 2 kata bisa menjadi idofah. Maka ini mudhof dan ini mudhof ilaih. Ya, mudhof pasti isim. Nah, maka boleh dijadikan mudhof ilaih. Jadi ininya dibaca mudhof, tidak boleh bertanwin. Jadi fi jami'i. Baru wa huwa mudhof. Maka depannya dibaca umuri. Wa huwa mudhof lagi. Kaknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi khudzil kifayata fi jami'i umurika. Ya, gitu jadinya. Jadi kalau diartikan, engkau merasa cukuplah. Fi jami'i. Nah, berarti udah paham kan? Dalam semua. Gitu kan? Umurika. Persoalanmu. Nah, begitu kan berarti ya. Atau masalahmu. Gitu. Jadi kita diperintah untuk merasa cukup. Ya, makanya tadi ada pertanyaan di sini, di mana
penghambaanmu kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu kan? Engkau hadirkan hakikat penghambaanmu. Nah, gitu kan? Jadi, hadirkan hakikat. Hakikat itu apa sih? Hakikat itu kan berarti keaslian. Engkau hadirkan keaslian, kehambaan. Gitu. Hakikat kehambaan. Caranya? Nah, di sini. Khudhil kifayata fi jami'i umurika. Nah, begitu kan? Apa tuh artinya? Dan engkau merasa cukuplah dalam semua persoalan-persoalanmu. Nah, begitu. Ya. Sehingga kalau kita merasa cukup, muncullah qanaah. Ya. Dan siapa orang yang qanaah? Adalah orang yang mendapat surganya Allah di dunia. Ya. Seperti apapun kehidupannya, dia merasakan bahwa itulah pilihan Allah. Ya. Sehingga di dalam hidupnya dia selalu tenang gitu kan, karena semuanya sudah diatur oleh Allah. Nah, baru di sini disebutkan. Nah, disebutkan asal kita, gitu kan berarti. Anta. Nah, anta ini domir munfasil. Kalau di awal dia menjadi mubtada, maka dibaca anta. Depannya dibaca khobar. Nah, ini dibacanya abdun apa abdu. Nah, begitu kan ya. Kalau dibaca abdu berarti wahwa mudhof. Ya. Kalau dibaca abdun berarti putus, maka depannya dibaca naat. Nah, enak enggak nanti diartikannya kalau mudhof atau jadi naat. Begitu kan? Nah, yang jelas ini dibaca khobar. Engkau adalah abdun. Kita coba pakai tanwin. Engkau adalah seorang hamba. Nah, gitu kan? Abikun. Nah, ini berarti dibaca naat yang lari. Gitu kan ya. Engkau adalah seorang hamba yang lari. Nah, ini dibacanya min huruf cer, maka depannya dibaca maula. Majrur yang dijerkan dengan kasroh muqaddar. Jadi jangan mauli ya, karena di sini ada alif. Nah, jadi ini aslinya bengkok alif ini. Maula. Nah, kenapa jadi lurus? Karena bertemu domir muttasil. Jadi alif kalau alif bengkok, kalau ketemu domir muttasil jadi lurus ya. Akmaludin izin hadir, monggo. Juliadi, oke, nyimak Ustadz, monggo. Pak Azhari Tholib sudah masuk belum ya? Tadi saya belum sapa beliau. Mudah-mudahan sudah masuk ya. Jadi min maulaka. Nah gitu. Jadi anta abdun abikun min maulaka. Engkau adalah, begitu kan ya? Engkau adalah abdun, seorang hamba, abikun, yang lari min maulaka, dari Tuhanmu. Nah, jadi kita itu adalah hamba yang lari dari Tuhannya. Gitu ya. Maka di sini ada perintah. Nah, ini fi'il amar ya. Oke, Giat ikut nyimak. Oke, Muhammad Ismail nyimak Ustadz, monggo ya. Nasrullah jika mengikuti ya. Jadi ini dibaca irji'. Nah, ini fi'il amar dengan fa'ilnya anta. Irji, engkau kembalilah. Ilaihi, kepadanya. Nah, gitu kan ya. Ilahnya huruf cer, kemudian dibaca majrur depannya. Oke, gamal. Berarti abikun tadi jadi naat ya Ustadz. Ya, jadi naat dari abdun ya. Makanya dibaca rofa gitu. Irji, engkau kembalilah ilaihi, kepada Allah. Tuh. Jadi Allah itu asli sayang kepada kita. Sayang kepada kita. Makanya ada perintah dan ada larangan. Allah lah yang menghendaki kita nanti di akhirat masuk surga. Sehingga ada perintah dan ada larangan. Ini loh yang harus kamu kerjakan. Ini loh yang tidak boleh kamu kerjakan. Itu tanda sayang Allah. Jadi ketika kita lari dari Allah, maka Allah
beri ujian, ya, beri ujian karena Allah tuh sayang sama kita. Allah menghendaki, Allah lah yang menginginkan kita itu masuk surga. Ya, Allah lah yang menginginkan, makanya ini yang harus dilakukan, ini yang tidak boleh kau lakukan. Nah itu tanda sayang Allah. Makanya tadi disebut anta abdun abikun min maulaka. Nah maka perintahnya irji ilaihi, engkau kembalilah kepada Allah. Nah begitu. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana ciri orang yang kembali kepada Allah? Nah itu ya, itu yang harus kita cermati. Kita apakah sudah termasuk orang yang kembali kepada Allah ataukah belum? Nah begitu kan ya. Nah ketahuan dari dunia sini. Jadi kembalinya kita itu adalah di dunia ini. Ketahuan kita tuh termasuk orang yang kembali atau bukan orang yang kembali. Ya, nanti ada ciri orang yang bertaubat. Nah, orang yang bertobat itu orang yang seperti apa sih? Kelihatan dari mukanya. Begitu ya. Insya Allah ini pembahasan berikutnya. Ya, insya Allah nanti besok ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Jadi, apakah saya termasuk orang yang bertaubat? Apakah belum? Nah, gitu. Nanti kelihatan dari mukanya. Dari mukanya ya. Nanti kita bisa kelihatan. Nanti ada di Fathur Rabbani ya. Di Fathur Rabbani ini ya. Nanti. Makanya tobat itu kan kembali artinya. Ya. Makanya di sini irji itu maknanya engkau kembalilah, engkau bertaubatlah ilaihi kepada Allah. Engkau kembalilah kepada Allah. Ya, karena kita sudah dinyatakan anta abdun. Engkau adalah seorang hamba abikun yang lari min maulaka dari Tuhanmu. Ya begitu ya. Makanya kita diperintah oleh Allah untuk irji. Kalau Allah nggak sayang ngapain suruh balik? Ya, karena Allah sayang kepada kita, maka kita diperintah untuk balik ke gitu. Hatobe kitab apa Ustadz? Kitabnya Fathur Rabbani. Ya, bin Afwan kitab apa Ustadz? Kitabnya Fathur Rabbani gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya tadi, apakah kita termasuk orang yang kembali? Nah, maka di sini disebut ciri orang yang kembali. Nah, gitu ya. Nah, orang yang kembali itu terlihat di sini. Nah, pertama adalah apa ini? Kalau wawunya atop berarti ini dibaca fi'il amar ya. Iya, fi'il amar. Madda ya muddu. Nanti fi'il amarnya adalah mudda. Zulla. Ya. Engkau rendahkanlah. Begitu. Lahu kepada Allah. Engkau hinakanlah kepada Allah. Maksudnya engkau merasa hinalah di hadapan Allah. Itu pertama ya. Jadi kita harus mengakui bahwa kita tuh orang yang banyak dosa, orang yang banyak kesalahan. Jadi tidak sombong seperti setan. Pak Haji Muhammad, apa ini? Apa arti abimun? Oh ini kali, abikun kali ya, abikun. Ya, orang abikun tuh yang lari, Pak Haji. Yang lari. Jadi abdun seorang hamba, abikun yang lari min maulaka dari Tuhanmu. Begitu Pak Haji. Ya. Ya. Jadi kita diperintah untuk balik. Irji, engkau kembalilah ilaihi kepada Allah. Wadzulla, dan engkau rendahkanlah itu lahu kepada Allah. Nah begitu ya. Jadi kita diperintah untuk merasa hina di hadapan Allah, bukan hina di hadapan manusia. Nah ingat itu. Kita terkadang merasa hina di hadapan manusia. Nah itu nggak boleh. Ciri orang yang kembali kepada Allah, dia hanya merasa hina di hadapan Allah. Tidak merasa hina di hadapan manusia. Gitu. Ya, jadi kita tetap ya, sama-sama makhluk kita harus tegar. Begitu. Oke ya. Pak Solehudin,
Oke, korun. Apa ini korun? Apa maksudnya Pak Haji? Pak Salahuddin. Oke. Ya, jadi kita tidak merasa mulia begitu ya. Siapa sih orang yang mulia di sisi Allah? Adalah orang yang bertakwa gitu. Dan tidak boleh merasa mulia ya. Kita tetap di hadapan Allah adalah merasa hina. Nah, gitu ya. Zulla lahu. Engkau hinakanlah lahu kepada Allah. Jadi engkau merasa hinalah di hadapan Allah. Satu. Nah, kemudian ciri orang yang kembali adalah ini dibaca fi'il apa ini? Fi'il apa isim begitu ya. Nah, kita lihat kalau wawonya atof dari awal itu sudah ngomong tentang fi'il amar. Maka ini pun dijadikan fi'il amar. Ya. Kalau fi'il amar jadinya apa ini? Ya. Kita lihat mazid 2 ya. Mazid 2 babnya yang kedua. Ya. Boleh dilihat di halaman 4. Ya. Di halaman 4 ada tafa'ala. Nah, gitu. Boleh di buku saya lihat halaman 4. Nah, halaman 4 di situ ada tafa'ala. Bab yang pertama. Nah, ini ya. Nah, ini judulnya mazid 2. Nah, ini mazid 2, tambahan 2 huruf ya. Yang sudah punya buku boleh dilihat di halaman 4. Ini namanya mazid 2 ya. Asal hurufnya tuh 3, fa, ain, lam. Mana mazidnya? Tak sebelum fa fi'il dan alif setelah fa fi'il. Nah, ini babnya ada 5. Nah, ini tafa'ala, ya tafa'alu, tafa'ulun, mutafa'alun, mutafa'ilun, mutafa'alun, tafa'al. Nah, ini fi'il amar. Tafa'al. Ya. Ayo, tafa'al. Kita tempelkan di kitabnya. Tafa'al. Ya. Mana tadi? Tafa'al. Nah, ini. Berarti apa? Tawadhu. Begitu ya. Tawadhu. Oke. Hatobe, mantap kajian kitab dengan nahwu sharaf sekalian. Insyaallah. Jadi tawadhu. Apa tawadhu? Nah, tawadhu ini ada berapa kata ini? Ayo, monggo komen. Ya, ada berapa kata ini? Ayo, ada berapa kata ini? Tawadhu adalah fi'il amar dengan fa'ilnya anta. Nah, yang ini ada berapa? 3. Oke ya. Gusro, Pak Gusro. Ada 3. Pertama adalah li. Li amrihi. Oke. Badrudin. Oke, Pak Badrudin. Li amrihi. Jadi linya huruf jer, amri majrur yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhaf. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhaf ilaih. Oke. Pak Azhari Thalib, alhamdulillah, masya Allah. Ya. Kirain tidak hadir Pak, masya Allah, alhamdulillah ya. Hadir, sehat selalu Pak ya, Pak Azhari Thalib, alhamdulillah. Baru bisa live nih Pak Azhari. Ya, mudah-mudahan istiqomah ya. Udah mulai libur ya, insya Allah kita sambung besok. Oke, lanjut ya. Jadi ini li amrihi, linya huruf jar, amri majrur yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhaf. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhaf ilaih. Nah, ini bacanya apa ini? Nah, ini ada 2 kata ya. Satu bi. Nah, ini cara baca yang di depan. Ini alnya dibuang dulu. Ini al itu kan tempelan. Ya. Berarti ini mazid 2. Ya, bab yang ketiga. Nah, coba lihat buku yang tadi. Lihat di halaman 4. Nah, halaman 4 tadi yang tadi. Itu ada bab ketiga. Di sini ada ifta'ala, yafta'ilu, ifti'alun. Nah ini. Ifti'alun. Ini bentuk masdar ya. Ifti'alun. Jadi ifta'ala, yafta'ilu, ifti'alun. Kita lihat ifti'alun. Nah ini. Maka dibaca imtisalun. Kalau dimasuki al tidak boleh tanwin.
maka dibaca imtisalu. Kalau dimasuki bi huruf cer, maka menjadi bil imtisali. Nah, begitu ya. Paham ya? Jadi kalau saya baca wa tawadhu li amrihi bil imtisali. Nah, begitu. Dan engkau bertawaduklah li amrihi terhadap perintah Allah dengan cara bil imtisali, dengan melaksanakannya. Nah, begitu. Terus satu lagi, ini wawonya atop. Nah, ini ada 3 kata. Walinahihi. Dan terhadap larangannya. Nah, begitu kan? Bagaimana? Terhadap larangannya bil intihai. Sama ini polanya ya. Jadi polanya sama dengan ini mazid 2. Imtisali. Nah, ini dibaca intihai. Jadi bil intihai dengan cara meninggalkannya. Nah, begitu ya. Jadi ciri seseorang itu kembali kepada Allah itu pertama dia merasa hina di hadapan Allah. Ya, lihat orang yang merasa hina di hadapan manusia saja itu sampai merunduk-runduk. Gitu. Apalagi kita di hadapan Allah. Jadi harus merunduk-runduk. Ya. Ciri yang kedua adalah tawadhu li amrihi bil imtisali walinahihi bil intihai. Tuh. Jadi ciri yang kedua orang yang kembali kepada Allah itu dia tawadu terhadap perintah Allah dengan cara melakukannya. Dan terhadap larangannya bil intihai, dia meninggalkannya. Apa yang kita sebut takwa. Gitu kan? Ya, tapi tawadu, ingat tawadu. Tawadu itu merasa rendah hati, ya. Artinya dia taat gitu. Itu ciri yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga orang yang kembali kepada Allah itu ini wawunya atop. Ya. Wawunya atop ini dibaca liqadaihi bis sabri. Nah, ini berarti masih nyambungnya ke sini ya. Maaf. Nah, jadi tawadu terhadap perintah Allah dengan cara melaksanakannya dan terhadap larangannya dia meninggalkannya gitu. Dan terhadap gitu maknanya gitu. Liqadaihi. Nah, ini linya huruf cer qadai majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Maka depannya dibaca bis sabri wal muwafaqati. Nah, itu bis sabri wal muwafaqati. Nah, jadi terhadap takdirnya Allah, terhadap ketetapannya Allah, bis sabri dengan sabar wal muwafaqati dan setuju. Nah, itu. Jadi ciri orang yang kembali kepada Allah itu dia merasa hina di hadapan Allah dan dia tawadu terhadap perintahnya dengan cara menjalankannya dan terhadap larangannya dengan cara meninggalkannya dan terhadap ketetapannya dengan sabar dan setuju. Waduh, ini sabar dan setuju tuh gampang apa susah ini. Begitu kan ya. Terhadap ketetapannya, ketetapan Allah, terhadap ketetapan Allah bisa beri dengan sabar ya, dengan cara sabar dan setuju. Nah itu. Makanya apa ciri orang yang setuju? Nah, yo, apa ini? Ciri orang yang setuju itu adalah tabassam. Engkau tersenyum. Itu ciri orang yang setuju. Jadi di dalam mengarungi hidupnya, dia setuju dengan ketetapan-ketetapan Allah. Ya, walaupun dalam kehidupannya tidak sesuai dengan yang ia mau.
tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tapi dia tetap setuju. Itulah ciri orang yang kembali kepada Allah. Ya, makanya tadi anta abdun abikun min maulaka. Engkau adalah orang yang lari dari Tuhanmu. Ya, lari dari Tuhanmu, begitu maksudnya ya. Maka Allah mengajak kita, irji ilaihi, engkau kembalilah kepada Allah. Ya. Bagaimana cara kembali kepada Allah? Dhulla lahu. Engkau harus merasa hina di hadapan Allah. Wa tawaddo li amrihi bil imtisali. Dan engkau bertawaduklah terhadap perintahnya dengan cara melaksanakan walinahihi dan terhadap larangannya bil intihai dengan cara meninggalkannya. Wali qadaihi dan terhadap ketetapan Allah bisobri dengan sabar wal muwafaqati dan setuju. Ya, kalau ketetapan Allah itu cocok dengan hati kita, bisa nggak setuju? Banget, iya kan? Banget setujunya. Tapi kalau tidak sesuai dengan yang kita mau, apakah kita masih bisa setuju? Itulah hanya orang yang kembali kepada Allah yang bisa melakukannya. Nah begitu, ayo komen dulu sebelum kita lanjutkan. Ya, oke, apunten Pak Yai, niku nak ciri nafsiyah nggih Yai. Tak umpami ciri zohiriyah pripun ya? Ciri zohiriyahnya wal muwafaqah. Jadi di dalam kehidupannya dia tersenyum ya. Bukan tersenyum makna fisik ya. Bukan. Dia selalu setuju dengan apapun yang Allah tetapkan. Ya. Dijadikan bawahan, setuju. Dijadikan atasan, setuju. Bagaimana cara setujunya? Atasan harus sayang sama bawahan. Begitu. Bawahan harus hormat kepada atasan. Karena ada aturan main, ada syariat di situ. Ada syariat. Ya. Coba lihat fisiknya, zohirnya, orang yang kembali kepada Allah itu, dia setuju. Dia tawadu dengan perintah. Ya, berarti lakukan sholat 5 waktunya. Begitu kan? Nah, terus terhadap takdirnya Allah, ini makna batinnya. Sabar dan setuju. Nah, ini sikap ini. Ini yang akan melahirkan perilaku menjadi perilaku yang baik. Itulah yang disebut dengan hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Kalian jagalah sholat 5 waktu. Nah itu berarti makna lahirnya. Kemudian was sholatil wusta. Dan itulah makna sholat batinnya. Ya gitu. Ya, bentar nih sudah ada peringatan 1 jam. Saya geser dulu. Oke. Nah itu. Begitu ya. Jadi kita harus lakukan 2 hal itu. Itulah makna orang yang kembali. Jadi kita disebut berada di jalan Allah. Ya kan? Kita berada di jalan Allah. Dan nanti akan kembali kepada Allah dari sini. Kembalinya dari dunia inilah. Ketahuan bahwa kita itu kembali kepada Allah. Ya di sini. Sebab nanti di akhirat itu negeri balasan, darul uqba. Darul uqba. Jadi balasan itu. Di sana itu balasan ketika kita di dunia. Kalau kita tidak kembali di dunia, di akhirat kemana dia jalannya nggak tahu. Karena waktu hidupnya dia tidak menunjukkan orang yang kembali kepada Allah. Ya, ya. Makanya ada sumun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Orang yang pura-pura tuli, sumun. Bukmun, orang-orang yang pura-pura bisu. Umyun, orang yang pura-pura buta. La yarji'una, mereka tidak akan kembali kepada Allah. Ya. Orang waktu di sini tidak mau dengar apa nasihat Quran.
Lalu dia tidak bisa berkata yang baik. Lalu yang dilihatnya adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Nah, tidak akan kembali. Jadi ciri orang yang kembali kepada Allah di dunia pun tampaknya emang di dunia. Di dunia. Karena dunia itu adalah darul amal. Tempat beramal. Ya, makanya ini semuanya di dunia. Oke. Oke, Badrudin Siman, motivasi kehidupan, kebahagiaan gih, hatur nuhun, masya Allah. Oke, jadi salah satu ciri orang yang setuju, yang ikhlas, tetap tersenyum. Ingat ya, ingat, tersenyum di sini bukan makna fisik ya. Senyum adalah lambang setuju. Jadi apa? Hidupnya tidak pernah mengeluh. Ingat itu materi yang sudah ya. Dia tidak akan mengeluh. Dia tidak akan mengadu kepada siapapun. Termasuk kepada Allah. Ingat kemarin, ciri orang yang sabar itu 3. Ya, pertama, tidak mencari kambing hitam. Itu kan ya. Tidak mengeluh. Dan ketiganya 0. 0 itu maksudnya apa? Adanya dan tidak adanya sama. Ya, karena kita digerakkan oleh Allah. Kita adalah hamba Allah yang tidak punya pilihan dan tidak punya kehendak. Jadi yang jelas lakukan 2 hal. Bilang ibadati wal kasabi. Perbaiki ibadahnya dan usahanya maksimal. Itulah hamba Allah. Ketika ketetapan Allah berbeda dengan kemauan kita, maka itulah yang disebut orang yang kembali. Orang yang kembali bersikap liqodaihi bisobri wal muwafaqah. Nah, begitu ya. Oke, Pak Jajat, subhanallah. Badrudin, lah umpami enten kulo pengen derek grup. Pengen derek grup. Oke, nanti Teh Mimin ada adminnya ya. Oke, enten grup. Enten ya. Oke, Afrizal. Oke, jelaskan ya. Ayo, komentar, jelas nggak? jangan ngantuk malah di apa namanya di bawah ngaji ngantuk lagi, oh, nggak serius ya. Jelas Pak Yai, masya Allah Pak Dedi. Oke, tuh Bu Mimin ya sudah komentar. Jelas susah dalam. Mama Lintang ada juga, alhamdulillah. Asparadin juga hadir. Oke, Bu Win jelas Pak Ustadz, atur nuhun. Mbak Erlina jelas Pak Ustadz, alhamdulillah. Oke, Gus Romain. Oke, semangat, masya Allah. Afrizal, kita bapak kitabnya Nasoih Libat. Hatobe, pengarang kitabnya sinten ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya. Oke, masya Allah. Pak Azhari, terima kasih. Semoga barokah. Oke, lanjut ya. Masih kuat matanya? Kalau dilanjut masih kuat matanya? Oke, masih kuat? Oke, sampai titik ya. Oke, masya Allah. Oke, lanjut. Oke, masih masya Allah. Fatolhan gitu ya. Lanjut, masih kuat. Oke, Hatobe, lanjut. Pak Dedi, lanjut. Mbak Ermi, semangat pejuang istiqomah Pak Ustadz, masya Allah. Pak Zupri, lanjut. Pak Haji Muhammad, kuat, lanjut. Masya Allah. Masya Allah. Bu Wiwin juga lanjut. Kangen, masya Allah. Oke, lanjut ya. Masya Allah, mudah-mudahan ini. Kita lanjut. Nah, di sini ada lafad iza. Nah, ingat ya, kalau iza ini adalah zorof bimakna syarat bila ketemu 2 kalimat. Apa maknanya? Ketika iza yang dimunculkan, maka maknanya pasti terjadi. Beda sama lau. Makanya lawan iza adalah lau. Ya, kalau di Quran menyebut lau itu sebatas informasi, jadi tidak terjadi ya. Tapi kalau iza ini pasti terjadi. Oke, ketika 2 kalimat maka iza bimakna syarat.
Tama, ini tama adalah fi'il madi. Ya. Fi'il madi. Iza tama laka. Nah, izanya dzaraf bermakna syarat, tama fi'il madi. Fa'ilnya huwa. Ya. Oh, domirnya huwa itu dulu ya. Domirnya huwa. Karena kalau huwa belum bisa menjadi fa'il. Laka lanya huruf jar, kanya domir mutasil sebagai majrur. Jadi iza tamalaka haza. Nah itu. Nah hazanya ini isim isyarah. Kalau dijadikan fa'il masuk tidak? Nanti kita artikan ya. Ketika dijadikan fa'il pas artinya, maka hazanya adalah fa'il. Iza tammalaka hadza, apabila hal ini telah sempurna menjadi milikmu. Nah, ini berarti hadzanya isim isyarah sebagai fa'il ya. Jadi apabila tammalaka hadza, fa'il dulu. Nah, apabila hal ini telah sempurna laka menjadi milikmu. Yang mana? Gitu kan kalau muncul pertanyaan. Ketika kita merasa hina di hadapan Allah. Gitu. Ketika kita bisa tawadu terhadap perintah dengan melaksanakannya dan terhadap larangan dengan cara meninggalkannya dan terhadap ketetapan Allah dengan sabar dan setuju. Nah, itu namanya hadza. Hal ini gitu. Idza tammalaka hadza. Hal ini apabila hal ini tammalaka hadza telah sempurna menjadi milikmu. Nah, itu. Maka depannya dibaca tamat. Nah gitu. Tamat ini fi'il madi. Fi'il madi sebagai jawab iza. Tamat ini domirnya hiya. Belum bisa menjadi fa'il. Nah, Bu Khotimah, Masya Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Baru masuk nih Bu Khotimah. Oke, jadi tamat ini fi'il madi. Domirnya hiya belum bisa menjadi fa'il. Maka kalau ada isim di depannya dibaca fa'il. Nah kebetulan ini idofah. Ya. Idofah. Jadi kalau ini idofah, maka mudofnya sebagai fa'il. Kebetulan domir hiya nyambung dengan tak marbuto. Ini tak marbuto aslinya ya. Kenapa jadi tak taknis? Karena bersambung dengan domir mutasil. Jadi ubudiyatu wa huwa mudof. Kaknya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Jadi tamat fi'il madi sebagai jawab idza. Ubudiyatu fa'il yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Ka domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Nah, begitu ya. Kemudian ini ada 3 kata. Li huruf jar, sayyidi majrur yang dijerkan dengan kasrah wa huwa mudhof. Kaknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Oke. Bu Aminah ya, Bu Aminah. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin gabung, monggo. Mudah-mudahan istiqomah ya Bu Aminah ya. Oke, jadi li sayyidi, linya huruf jar, sayyidi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Haknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Berarti ini jawab idzanya. Perhatikan baik-baik. Apabila hal ininya berarti apa tadi? Di hadapan Allah merasa hina, kemudian tawadu terhadap perintah dengan mengerjakannya dan terhadap larangan dengan cara meninggalkannya, kemudian terhadap ketetapan Allah bisa sabar dan setuju. Nah itu, idza tammalaka hadza, apabila hal ini telah sempurna menjadi milikmu, nah, tamat ubudiyatu. Ya, ubudiyatun jadi tadi fa'il kan? Penghambaanmu telah sempurna li sayyidika terhadap tuanmu. Tuh, gitu. Jadi tadi ditanyakan di mana penghambaan kepada Allah. Nah, gitu kan? Nah, itu. Minta dihadirkan hakikat penghambaan. Gitu kan? Nah, maka yang pertama kali dilakukan adalah khudhil kifayata fi jami'il ahwal. Fi jami'i umurika. Nah, gitu kan? Jadi pertama adalah hadirkan hakikat kehambaan. Begitu. Kemudian merasa cukuplah
terhadap seluruh urusan atau persoalan-persoalan. Begitu. Maka disebut anta abdun abikun min maulaka. Engkau adalah seorang hamba yang lari dari Tuhanmu. Nah, begitu kan? Maka Allah perintahkan untuk kembali. Irji ilaihi. Engkau kembalilah kepada Allah. Ya, cara kembalinya, wadzullalahu. Engkau hinakan di hadapan Allah. Nah, begitu ya. Oke. Apa ini? Neisa Shihab. Oh, Neisa Shihab. Oh iya. Neisa Shihab. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kulo dari Pare Kediri, Pak Ustadz. Derek ngaos Pak Ustadz. Monggo. Monggo Neisa. Mbak Neisa Shihab ya, Mbak Neisa. Istiqomah ya Mbak ya, mudah-mudahan. Oke. Lanjut ya. Gitu. Kemudian yang dia lakukan adalah tawadu terhadap perintahnya dengan cara melakukannya, dan terhadap larangannya dengan cara meninggalkannya, dan terhadap ketetapan Allah bisa bersabar dan setuju. Nah, maka disebut di sini idza tammalaka hadza, apabila hal ini telah sempurna menjadi milikmu, tamat ubudiyatuka li sayyidika, maka penghambaanmu telah sempurna terhadap Tuhanmu. Nah, kalau sudah sempurna, apa yang Allah beri? Nah, ini. Ketika penghambaan kita kepada Allah telah sempurna, maka Allah pun memberikan imbalannya di dunia hingga akhirat. Kita lihat. Wajaat. Nah, ini wawonya adalah istiqnaf. Permulaan. Ja'at adalah fi'il madi. Domirnya hiya. Nah, kalau domirnya hiya belum bisa menjadi fa'il. Ada nggak isim yang rofa? Kita lihat di sini. Nah, kebetulan mana ini? Mana ini? Ja'at ya. Maka telah datang kepadamu, gitu kan ya? Nah, ini ja'atnya domirnya hiya. Nah, ini berarti al-kifayatu. Al-kifayatu dibaca rofa. Kenapa? Karena fa'il ya. Karena fa'il dari ja'at. Nah, kaknya domir mutasil sebagai maf'ul bih muqaddam. Nah, ingat ya, kalau maf'ul bihnya muqaddam, itu satu tanda fokus kita ada di kita. Kaknya adalah kita, kamu. Dan telah datang kepadamu, minhu, minnya huruf jar, hunya domir mutasil sebagai majrur. Telah datang kepadamu minhu, dari Allah. Apa yang datang? Al-kifayatu. Kecukupan. Gitu. Jadi kecukupan. Hidup kita cukup. Ya. Ingat cukup. Jadi kalau kita pengen cukup, pengen qanaah, nah, jadilah orang yang kembali. Begitu ya. Ingat ini. Kenapa fiilnya madi? Padahal belum terjadi. Ketika ada fiil madi ditampilkan padahal belum terjadi, itu maknanya pasti terjadi. Jadi kalau kita hidup di dunia ingin dicukupkan oleh Allah, nah ini al-kifayatu, maka kita harus sempurna penghambaan kita kepada Allah. Itu kan tamat ubudiyatuka li sayyidika. Nah gitu ya. Nah, gimana sih biar sempurna? Nah lihat ini. Ya, caranya adalah harus merasa hina di hadapan Allah. Kemudian tawadu terhadap perintah dengan menjalankannya. Dan terhadap larangannya dengan cara meninggalkannya. Dan terhadap takdirnya Allah. Terhadap ketetapan Allah dengan sabar dan setuju. Begitu ya. M. Humaydi. Oke, kitab apa Ustaz? Kitabnya Fathur Rabbani. Ya. Kitabnya Fathur Rabbani ya. Oke. Selesai ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami begitu ya. Insyaallah. Dan ini qala Allah Ta'ala, alaisallahu bikafin abdahu. Nah, begitu. Insyaallah kita nanti bahas ya.
Nah, jadi alaihissallahu bikafin abdahu. Makanya kemarin di dalam sholat hajat yang Lailatul Qadar ya, kemarin ada sebagian yang saya kasih kabar, itu doanya itu subhanallah, yang di wirid 777 ya. Allahul Kafi itu ya, ila akhirih. Ya mudah-mudahan kemarin kita lulus ya. 2 jam ya, 2 jam ya, sholat hajatnya 4 rakaat, itu 2 salam ya. Rakaat pertama setelah Fatihah itu kulhu 10, rakaat kedua 20, kemudian salam, dilanjut rakaat berikutnya 30, kulhunya setelah Fatihah, kemudian yang terakhirnya 40. Nah itu jadi di total 100 surat Al-Ikhlas dibaca di dalam sholat hajat ya. Kemudian dilanjut dengan doanya 777 kali ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita kebagian Lailatul Qadar ya. Masya Allah itu ya, dikerjakan tengah malam itu terbaik ya. Kalau tengah malam itu sekitar jam 11 ya, gitu. Nanti dilanjut sahur. Oke, Masya Allah. Ayo, monggo komentar ya sampai sini ya. Oke, mudah-mudahan manfaat.